Ketika kita orang kaya, sudah tentu di bawah kita banyak yang membantu. Atau kita katakan pembantulah. Misalnya rumah kita istana, cleaning service-nya ada di situ, ada security-nya, ada tukang masaknya, ada tukang cucinya, lengkaplah. Maka ketika mereka dizolimi oleh tangan kita, oleh perbuatan kita, disinilah nanti akan sangkut. Maka Rasulullah tadi katakan wadain dan hutang piutang. Maksudnya apa? Hutang piutang itu bukan hanya sebatas secara mutlak, secara zahir. Ana minjam utang sama Pak Imam. Itu memang jelas, tapi ada juga hutang-hutang yang harus dibayar. Misalnya kita menggibah orang, itu kan dosa. Menggibah, mencaci, memaki. Kalau kita tidak meminta maaf kepadanya, ya selamat tinggal, itu adalah sebuah hutang. Ketika kita nanti meninggal dunia belum meminta maaf atas ucapan-ucapan kita yang merendahkannya, ya kita akan tersangkut. Yang membuat sangkut itulah adalah nanti orang-orang yang di dekat kita sebenarnya. Maka ketika kita itu sudah diberikan rekomendasi orang-orang terdekat kita sebagai orang yang saleh, maka yang lain itu pun akan mengakuinya. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang mayat yang melintasi para sahabat yang lainnya. Maka yang sahabat yang lain mengatakan, dia itu adalah orang yang saleh. Maka kata Rasul, fahuwa fil jannah. Maka ia akan masuk ke dalam surga. Karena orang-orang yang di dekatnya, tetangga-tetangganya mengakui kesolehannya. Itu adalah pengakuan. Maka ia pun masuk ke dalam surga. Namun ada mayat yang lain lewat. Para sahabat mengatakan, ini enggak mantap nih, enggak bagus nih orangnya. Maka kata Rasul, wa huwa finnar, dia akan di neraka. Maka disinilah di antara syahid, di antara bukti bahwa berhati-hati terhadap orang-orang yang ada di bawahan kita. Maka harus kita perhatikan, harus kita jaga, harus kita hormati. Apatah lagi nanti di dunia pekerjaan, kita agak sok-sok sedikit. Kita punya kantor, punya anak buah di bawah. Jangan harap masuk kita ke dalam surga dengan mudah kalau masih tersangkut urusan kita dengan salat dan urusan kita dengan budak-budak dan pembantu dan karyawan kita. Di sini ternyata sebuah wasiat terakhir Rasul yang sangat dahsyat. Ketika salat kita bagus dan juga muamalah kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita bagus, dakhalal jannah, mudahlah kita masuk ke dalam surganya.